Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ahmawiyah dengan NIM 238623025744, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2. Di sini saya ingin menyetorkan hafalan Quran surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19 beserta kandungannya dan menyetorkan kandungan dari Quran surah Al-Imran ayat 164 dan Al-Haqqah ayat 1 sampai 3 dan Ar-Rahman ayat 13. Guna untuk memenuhi tugas tafsir tarbawi yaitu tugas UAS yang dengan dosen pengampu Ibu Nelly Hidayah MAG. Baik Ibu, di sini saya ingin menyetorkan hafalan Quran surah Al-Luqman beserta kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Pada Quran surah Luqman ayat 12 ini terdapat kandungan mengenai tentang rasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Luqman. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menganugerahkan Luqman sebuah hikmah yang berupa perasaan yang halus, akal pikiran, dan kearifan yang dapat menyampaikan kepada Allah pengetahuan yang hakiki dan jalan yang menuju kebenaran dan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, ia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ajaran-ajaran yang disampaikan Luqman kepadanya bukanlah berasal dari wahyu yang diturunkan oleh Allah, tetapi semata-mata berdasarkan ilmu dan hikmah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Nah, Luqman ini merupakan orang biasa yang
diberikan anugerah kepada Allah karena sikapnya yang arif dan bijaksana. Nah, alasan Allah memberikan anugerah kepada Luqman yang pertama itu atas kehendak Allah. Yang kedua, karena Luqman orangnya yang sangat amanah. Yang ketiga, Luqman selalu berkata jujur. Dan yang keempat, Luqman ini sangat sedikit bicara atau berbicara yang sangat penting. Adapun bersyukur kepada Allah ini terdapat pada ayat yang berbunyi anishkur lillah. Nah, hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman itu sebanyak 10.000 hikmah. Adapun kandungan pada surah Luqman ayat 13 ini, yaitu Allah mengingatkan kepada Rasulullah atas nasihat yang pernah diberikan kepada Luqman terhadap putranya ketika ia sedang memberikan pelajaran kepadanya. Nasihat itu ialah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar, di mana perbuatan itu berarti menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan sebuah nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sungguh memberikan semua itu. Dan mempersekutukan Allah merupakan perbuatan yang syirik yang dapat merusak keimanan seseorang sehingga terjebak ke dalam kekufuran dan membawa dosa yang sangat besar. Nah, tafsiran pada Quran surah Luqman ini terdapat pada ya bunayya, yang berarti wahai anakku, dan poin yang ditekankan pada surah ini terdapat pada la tusyrik billah, yang artinya janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Pada kandungan surah Al-Imran ayat 164 telah dijelaskan bahwa Allah telah mengabarkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa diutusnya seorang nabi di kalangan manusia merupakan karunia yang sangat besar dan tak pernah tertandingi oleh kenikmatan apapun, di mana tugas Rasulullah di kalangan manusia ini yang pertama yaitu membacakan ayat-ayat Allah, yang kedua menyucikan dari berbagai dosa dan mengajak manusia untuk bertaubat dan menjauhi perbuatan kemaksiatan. Nah, yang ketiga ini mengajarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa kita belajar melalui keteladanan Nabi dan Rasul, di mana dengan diutusnya Nabi dan Rasul di kalangan manusia diharapkan dapat membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah atau zaman yang penuh dengan cahaya. Adapun keterkaitannya dengan metode pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama tilawah, karena tilawah merupakan salah satu skill yang paling penting, yaitu membaca. Dan yang kedua itu tazkiyah. Dengan adanya tazkiyah ini menunjukkan perlunya adanya pendidikan emosional di mana lebih dikenal sekarang dengan efektif, yang mana Rasulullah mengajarkan tentang pentingnya jujur, sabar, pemaaf, dan tidak marah. Yang ketiga yaitu taklim, di mana itu mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu ini berarti mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, dan agar peserta didik dapat berpikir dan mengamalkannya. Nah, pada kandungan Quran surah Al-Haqqah ayat 1-3 ini menjelaskan tentang hari kiamat, di mana orang-orang zaman dahulu tidak percaya akan adanya hari kiamat. Dari Quran surah Al-Haqqah ini diketahui bahwa hari kiamat merupakan hal yang pasti, hal yang akan benar-benar terjadi. Namun kita tidak mengetahui kapan akan terjadinya. Nah, kita tidak sepatutnya untuk menyepelekan hal tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang bertakwa
dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Metode yang bisa diambil dari Quran Surah Al-Haqqah ayat 1-3 ini yaitu metode pengajaran yang dapat dilakukan pelaksanaan pembelajarannya dengan penerapan materi keimanan, di mana seorang guru dituntut harus bisa menguasai metode-metode yang bisa meningkatkan keimanan peserta didiknya. Metode-metode tersebut dapat berupa tentang kisah-kisah Qur'ani Nabawi, pemisalan, targhib dan tarhib, pembiasaan atau kebiasaan, dan yang terakhir itu tentang keteladanan dan nasihat. Pada surah Ar-Rahman ayat 13 ini yang memiliki maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ayat ini ditunjukkan kepada jin dan manusia. Allah menyebutkan dalam surah ini berbagai kenikmatan dan mengingatkan kepada makhluk-makhluknya tentang kenikmatan itu. Kemudian Allah menyandingkan setiap penyebutan suatu kenikmatan dengan ayat ini dan menjadikan pemisah antara kenikmatan yang lain yang disebutkan dalam surah ini, agar menjadi pengingat bagi hamba-hambanya tentang kenikmatan tersebut. Adapun metode yang berkaitan dalam surah Ar-Rahman yaitu metode tahdiri namanya, yaitu metode pengulangan materi yang diajarkan. Namun bukan hanya pengulangan saja yang hendak ditonjolkan, tetapi lebih jauh daripada itu, di mana pendidik harus memberikan penekanan terhadap sesuatu yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kandungan dari surah Al-Luqman, surah Al-Imran ayat 164, surah Al-Haqqah ayat 1-3, dan surah Ar-Rahman ayat 13. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.